Bab 442. Pedang Penentu Jiwa. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye dan anjing kaisar tiba di sebuah lautan. Melihat dari atas, ada pulau-pulau di seluruh lautan. Mileye tiba-tiba berkata, "Saudara kaisar, bisakah kamu menyingkirkan mereka?" Anjing kaisar menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa disingkirkan." Mileye bingung, "Kenapa?" Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, "Di depanku, ada beberapa aura tersembunyi." Mendengar ini, wajah Mileye tiba-tiba masam. "Maksudmu, pihak lain mungkin berada di atas alam suci?" Anjing kaisar mengangguk, walaupun tidak di atas alam suci, masih sama seperti Taupan Li ketika dia masih alam suci sebelumnya. Pada level keberadaan ini, aku hanya bisa menunda sebentar. Dikatakan, ia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, "Kamu harus memikirkan cara." Cara? Mileye tersenyum pahit, apa yang bisa dia lakukan? Satu-satunya cara adalah mati dengan orang-orang ini. Hanya seperti ini, tapi dia tidak berdamai. Sangat tidak rela. Bahkan, berkali-kali, dia juga takut mati. Tentu saja, jika dia harus mati, dia, Mileye, bisa melakukan apa saja. Pada saat ini, anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Aku hanya tidak tahu mengapa mereka belum menembak." Mileye terdiam, dia juga tidak tahu mengapa pihak lain masih tidak menembak. Apa yang orang-orang ini sedang menunggu? Anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Hei, kenapa kamu tidak memanggil kakakmu ke sini?" Zhen Jian. Mileye tersenyum pahit di dalam hatinya, dia ingin memanggil juga. Dengan Zhen Jian, kakak perempuannya, semua orang di sekitar ini adalah awan yang mengambang. Masalahnya, dia sendiri tidak tahu bagaimana menghubungi Zhen Jian. Pada saat ini, anjing kaisar berkata, "Hei, kamu tidak kehilangan kontak dengannya, kan?" Mileye berkata dengan serius, "Bagaimana mungkin? Aku tidak mau memanggilnya." Anjing kaisar bingung, "Kenapa?" Mileye berkata dengan serius, "Pikirkan tentang itu, mengapa dia pergi? Itu karena ingin melatihku. Nah, dan ada kamu. Jika kita dalam bahaya, panggil dia. Menurutmu, apa yang akan dia pikirkan tentang kita berdua? Dia akan memandang rendah kita." Anjing kaisar terdiam. Mileye berkata lagi, "Jadi, kali ini, kita harus menyelesaikannya sendiri." Anjing kaisar memandang Mileye, "Bagaimana mengatasinya? Kamu menekan 20 dan menyerahkan sisanya padaku, bagaimana?" Mileye. Anjing kaisar menghela nafas dengan suara rendah, "Kita tidak bisa mengalahkannya, tidak hanya tidak bisa mengalahkan, kita juga tidak bisa lari." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Bukankah kamu punya banyak ide gila? Pikirkan ide." Mileye terdiam, dia berpikir sekarang, jika menara penjara alam didesak sekali, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti tidak ada hasil yang baik. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menepuk pelan punggung anjing kaisar, "Saudara kaisar, berhenti." Anjing kaisar bertanya, "Apakah kamu yakin?" Mileye mengangguk. Anjing kaisar berhenti secara langsung, dan anjing kaisar berhenti selama 3 tarikan napas. Sekelompok orang muncul di sekitar mereka, dan pemimpinnya adalah pria berjubah hitam sebelumnya. Pria berjubah hitam itu menatap Mileye, "Kenapa kamu tidak lari?" Mileye tersenyum, "Aku tidak ingin melarikan diri." Pria berjubah hitam mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan segera, laut di bawah tiba-tiba bergetar. Jelas, pihak lain ingin melakukannya secara langsung. Anjing kaisar tiba-tiba berkata, "Hei, apa triknya?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak punya trik apapun,
Aku hanya berpikir itu membosankan untuk lari, toh kita tidak bisa melarikan diri. Karena tidak bisa melarikan diri, mengapa tidak bertarung sepuasnya? Saudara Kaisar, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, kita akan bagi setengah, bagaimana? Anjing Kaisar terdiam sejenak, lalu tertawa, oke, ayo kita lawan mereka dengan senang hati. Suara itu terdengar, dan itu melompat langsung ke arah pria tua berjubah hitam tidak jauh. Pria tua berjubah hitam itu membanting telapak tangannya ke depan dan memukul. Bang! Langit bergetar hebat, lelaki tua berjubah hitam dan anjing Kaisar mundur dengan kasar, tetapi segera, anjing Kaisar bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam itu lagi. Tidak peduli seberapa cepat dia dihadang oleh selusin Master Alam Suci, segera anjing Kaisar bergegas menuju pria tua berjubah hitam itu lagi. Dan 10 alam suci mengepung Mileye. Tak satu pun dari 10 orang ini yang melakukan apapun, tetapi napas mereka semua terkunci pada Mileye. 1 lawan 10. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu kekuatannya sendiri, 1 lawan 3 mungkin baik-baik saja, tetapi 1 lawan 10 tidak akan berhasil sama sekali. Namun, dia tahu situasinya saat ini lebih baik. Dia tidak bisa melakukannya biarpun tidak mau sekarang. Dia tidak punya jalan keluar. Hanya biar bertempur. Mileye membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul dengan tenang. Ketika pedang itu muncul, Master Alam Suci di sekitarnya segera menjadi waspada. Mereka juga sangat jelas tentang kekuatan Mileye. Ketahuilah, saat Mileye berada di Sekte Hantu, dia membunuh Master Alam Suci dengan mudah. Karena itu, untuk Mileye, mereka tidak berani menganggap enteng. Dan Mileye tidak menembak langsung setelah dia menyalakan pedangnya, karena 10 orang di depannya semuanya dalam satu napas, selama dia bergerak, 10 orang ini akan menembak bersama. 10 Master Alam Suci juga tidak menyerang, mereka juga menunggu Mileye untuk menyerang dulu. Siapapun yang menembak lebih dulu akan mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu. Di sisi lain, anjing Kaisar dan belasan Master Alam Suci bertempur dengan sengit. Pulau-pulau di bawah semuanya menjadi debu di inti area pertempuran mereka. Lautan yang tak terhitung jumlahnya terangkat dan berubah menjadi ombak yang bergoyang-goyang. Mileye memegang pedang dengan erat di tangan kanannya. Jika menghadapi 1 orang, dia pasti akan membunuh alam suci dalam sekejap. Namun, 10 orang bergabung, dia tidak yakin. Sama seperti ini, setelah sekitar 1/4 jam, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang di tangannya entah bagaimana berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Dan pada saat pedang penakluk jiwa muncul, seorang Master Alam Suci tiba-tiba jatuh beberapa puluh meter ke kanan. Bersamaan dengan itu terdengar jeritan melengking dari lapangan. Kumpulkan jiwa. Mileye secara alami tidak melupakan apa yang dikatakan Jiwani. Dalam jarak tertentu, dia dapat langsung mengambil jiwa seorang master. Tentu saja, itu perlu menggunakan Mileye-nya sebagai media. Setelah pedang penakluk jiwa membunuh alam suci seketika, Mileye tidak berhenti. Detik berikutnya, dia memegang pedang dan membanting Master Alam Suci tidak jauh di depannya hingga terhempas, tapi dia juga mundur dan langsung jatuh. Pada saat yang sama, cahaya hitam langsung menembus pedang penakluk jiwa. Langsung bunuh 2 Master Alam Suci. Namun, wajah Mileye sangat pucat. Batasan maksimal. Pedang penakluk jiwa hanya bisa digunakannya 2 kali sehari. Dia telah menghabiskan semuanya sekarang. Jika dia menggunakannya lagi, yang akan diserap oleh pedang penakluk jiwa adalah jiwanya. Harus dikatakan bahwa jiwanya akan ditangkap oleh serangan balik pedang penakluk jiwa. Jika bukan karena kerjasama aktif Jiwani,
dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali. Dan sekarang, dia merasa seluruh tubuhnya tidak beres, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Dia tahu bahwa jiwanya telah sangat terpengaruh. Tidak bisa digunakan lagi. Di sekeliling, Master Alam Suci telah mundur 100 kaki. Untuk pedang di tangan Mileye, mereka sekarang sangat waspada. Mileye menahan ketidaknyamanan di tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan menyeringai, siapa selanjutnya? Mengatakan itu, dia mengambil pedang penakluk jiwa dan mengetuk telapak tangannya dengan ringan. Lingkungan sekitar Mileye sangat sunyi. Tak satu pun dari Master Alam Suci itu berani bergerak. Siapa yang maju akan mati, siapa yang berani bergerak? Mileye mencibir, apakah kalian tahu siapa aku? Tidak tahu. Ayo, mari kita duduk dan mengobrol dengan baik. Aku akan memberitahu kamu siapa aku dan siapa yang ada di belakang aku. Saat dia berbicara, dia mulai melahap kristal murni ungu di sakunya gila-gilaan tanpa ketahuan. Dia mengulur waktu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Mendengar ini, sudut mulut Mileye berkedut sedikit, dan di depannya, Master Alam Suci saling memandang, dan mereka akan memulai. Pada saat ini, pedang penakluk jiwa di tangan Mileye tiba-tiba menghilang, dan detik berikutnya, pedang baru muncul di depannya. Pedang di puncak menara. Ketika pedang ini muncul, dunia langsung berubah warna, dan pada saat yang sama, kekuatan pedang yang mengerikan muncul di lapangan, dan 8 Master Alam Suci di depannya terkejut dan mundur lebih dari 100 kaki. 8 orang menatap pedang di depan Mileye, mata mereka penuh ketakutan. Bahkan lebih menakutkan daripada saat melihat pedang penakluk jiwa sebelumnya. Mileye menatap 8 Master Alam Suci di depannya, dan berkata dengan lembut, apakah kamu tahu jenis pedang apa ini? Semua orang memandang Mileye. Mileye terdiam sesaat, dan kemudian berkata, ini disebut pedang kehidupan. Ini adalah pedang hidupku, Mileye, lahir karena aku. Di depannya, pedang itu tiba-tiba bergetar sedikit. Pedang tahu memekik terus-menerus, dan momentum pedang menyelimuti Mileye. Kelopak mata Mileye melonjak, dan dia dengan cepat berkata dalam hatinya, beri aku muka. Pada saat ini, pedang itu tiba-tiba menekan alisnya. Mileye bersambung. Bab 443. Berusaha keras untuk mati bersama. Semua orang di lapangan tercengang. Ini trik yang mana? Mileye juga berwajah masam, kenapa pedang ini seperti ini? Emosi ini terlalu berlebihan. Di kejauhan, 8 Master Alam Suci saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba bergetar, dan sepertinya ada gerakan di lantai 5. Merasakan adegan ini, wajah Mileye berubah, apakah akan keluar dari lantai 5? Pada saat ini, pedang yang berdiri di antara alisnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang Tao dan menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah kembali ke puncak menara penjara alam. Sementara itu, lantai kelima benar-benar senyap. Mileye. Di kejauhan, 8 Master Alam Suci saling memandang, apa yang sedang dilakukan Mileye ini. Mileye menjadi tenang, dia menatap 8 orang, ayo, lanjutkan. 8 orang tidak menembak, tidak berani mengambil tindakan. Trik hantu Mileye ini benar-benar terlalu berlebihan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melihat ke kanan. Pada saat ini, anjing kaisar sudah mulai ditekan. Meskipun anjing kaisar kuat, masih sangat sulit untuk melawan lebih dari selusin Master Alam Suci, tetapi untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, meskipun Master Alam Suci itu menekannya, tetapi tidak bisa membunuhnya.
Miley juga tidak berani melanjutkan seperti ini, itu sangat buruk bagi anjing kaisar. Wajah Miley muram, dia tahu bahwa dia maupun anjing kaisar tidak bisa terus terkuras energinya. Karena mereka tidak tahu berapa banyak orang di belakang. Miley menatap 8 orang di depannya. Detik berikutnya, sebuah pedang energi tiba-tiba muncul di tangannya, dan dalam sekejap, pedang energi itu langsung menghilang. Di kejauhan, 8 orang itu tiba-tiba menembak serempak. Bang! Pedang energi Miley baru saja hancur. Dan Miley juga tiba-tiba menghilang, dan dengungan pedang Tao merobek langit. 8 master alam suci tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang baru saja muncul di lapangan melompat berkeping-keping. Pada saat yang sama, sesosok tubuh mundur lagi dan lagi. Orang ini persis Miley. Setelah Miley mundur beberapa ratus meter, dia menikam ke depan dengan pedang energi di tangan kanannya, dan pedang itu langsung menembus ruang hampa menuju master alam suci, tapi detik berikutnya, pedang energi itu langsung patah. Bang! Langit bergetar hebat. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Miley. Miley menghentakkan kaki kanannya dengan ringan, dan pedang energi bergagang 10 tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Detik berikutnya, cahaya pedang itu vertikal dan horizontal, dan di lapangan, satu demi satu suara pemotongan terus berdering. Jelek. Master alam suci yang bergegas di depannya langsung ditebas oleh pedang energi tersebut, namun beberapa kekuatan dahsyat langsung menghantamnya. Bang! Miley langsung mundur 100 kaki. Begitu dia berhenti, ada darah di sudut mulutnya. Meskipun ia memakai setelan dewa tidak dapat sepenuhnya menolak kekuatan ini. Pada saat ini, tubuhnya terbalik, sangat tidak nyaman. Master alam suci itu tidak memberikan kesempatan kepada Miley untuk bernapas. Saat Miley terlempar, ketujuh orang itu menghilang bersamaan, dan ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat seperti ombak. 7 master menyerang bersama, seberapa menakutkan itu. Wajah Miley berubah, tangan kanannya terentang, pedang spiritual muncul di tangannya, dan saat berikutnya, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Dengan pedang terpotong, ruang hampa langsung terkoyak. Namun, saat berikutnya, Miley terbang langsung. Beberapa ratus meter jauhnya, begitu Miley berhenti, sebuah tombak panjang tiba-tiba menikam dadanya, seluruh tubuhnya gemetar hebat dan dia mundur ke belakang. Sambil mundur, dia meraih pedang dengan tangan kirinya dan mengarahkan tangan kanannya ke depan. Jelek. Kepala master alam suci di depannya terbang keluar, tetapi pada saat ini, beberapa bayangan melintas melewatinya. Saat berikutnya, kepala Miley dimiringkan untuk menghindari pukulan fatal, tetapi seluruh tubuhnya terpukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya mundur lagi. Sebelum dia bisa berhenti, master alam suci lain meninju perutnya lagi. Bang! Tubuh Miley membungkuk ke belakang dan mundur hampir 100 meter jauhnya. Begitu Miley berhenti, dia sekali lagi merasa ada beberapa kekuatan yang menyapu ke arahnya di depannya. Sudut mulut Miley berkedut. Dia akan mengeluarkan menara penjara alam ketika aura kuat tiba-tiba muncul dan menembak di depannya. Bang! Satu cakar jatuh, dan 6 master alam suci langsung terbang. Di depan Miley, ada monster. Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu menatap dingin ke 6 master alam suci di depannya, matanya sedingin es. 6 master alam suci tiba-tiba mundur 100 kaki, dan kemudian berdiri diam di sana. Kali ini, seorang orang tua berjubah polos muncul tanpa suara di depan Dewa Agung Erlu. Orang tua berjubah polos melirik Dewa Agung Erlu dan berkata dengan lembut, "Kamu seharusnya kartu truf terakhirnya, kan?" Dewa Agung Erlu tidak menjawab orang tua berjubah polos,
dia menoleh ke arah Mileye. Mileye menyeringai, sudah lama tidak bertemu. Dewa Agung Erlu berkata, setiap kali aku keluar, kamu selalu sangat menyedihkan. Mileye tersenyum pahit, aku juga tidak menginginkan ini. Dewa Agung Erlu menoleh untuk melihat sekeliling, lalu berkata pelan, kamu pergi duluan. Wajah Mileye berubah, orang tua ini begitu kuat. Dewa Agung Erlu meliriknya dengan ringan, masih ada orang dalam kegelapan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Agung Erlu, bisakah kamu mengalahkan mereka? Dewa Agung Erlu menggelengkan kepalanya, lantai 5 sedang berulah, pihak lain tidak ingin aku membantumu, dia telah menahan kekuatanku diam-diam, tubuh utamaku tidak bisa keluar. Lantai 5. Mileye tertegun, dan kemudian berkata, kenapa? Aku tidak punya keluhan dengannya. Dewa Agung Erlu melirik Mileye, dia ingin keluar. Dan untuk keluar, dia harus berurusan denganmu dulu. Mileye. Dewa Agung Erlu berkata dengan lembut, kamu pergi duluan. Mileye menggelengkan kepalanya. Dewa Agung Erlu berbisik, apakah kamu bisa menang? Mileye terdiam. Dewa Agung Erlu berkata, kamu tetap di sini, tidak ada gunanya bagimu, jangan gunakan emosimu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan dalam bahaya, kan? Dewa Agung Erlu berkata, jika lantai 5 tidak berulah. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, hanya secuil tubuh bayangan, tidak akan menyakiti tubuh utamaku, pergilah. Suara itu jatuh, dan tangan kanannya tiba-tiba menghadap ke kanan dengan cakar. Bang! Ruang hampa tiba-tiba bergetar, dan tidak jauh dari situ, Master Alam Suci di sekitar anjing kaisar mundur dengan kasar. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak jauh itu hendak menembak, dan Dewa Agung Erlu berbalik dan menamparkan dengan cakarnya. Bang! Orang tua berjubah polos surut 100 kaki dalam sekejap. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana orang tua berjubah polos dipukul mundur. Orang tua berjubah polos menatap Dewa Agung Erlu, matanya menyipit, kamu bukan monster dari Star Territory Weiyang. Dewa Agung Erlu tidak menjawab, dia menoleh menatap Mileye dan anjing kaisar, ayo. Jangan bertele-tele lagi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan pergi. Mileye terdiam sejenak, hati-hati. Setelah berbicara, dia gemetar dan muncul langsung pada anjing kaisar. Anjing kaisar melirik Dewa Agung Erlu, lalu berbalik dan kabur. Setelah beberapa saat, anjing kaisar dan Mileye menghilang di ujung langit yang luas. Dewa Agung Erlu menoleh ke arah orang tua berjubah polos dan lainnya, ayo maju bersama. Maju bersama-sama. Orang tua berjubah polos menatap Dewa Agung Erlu dan tersenyum, tidak perlu. Suara itu jatuh, dan dia menginjak ringan dengan kaki kanannya. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitar Dewa Agung Erlu langsung terbelah lapis demi lapis, dan tak terhitung banyaknya retakan ruang hampa yang terkoyak. Tak lama kemudian, ruang hampa di sekitar Dewa Agung Erlu langsung hancur total, namun Dewa Agung Erlu tidak ada apa-apa. Sementara itu, ruang hampa telah kembali normal. Melihat adegan ini, orang tua berjubah polos mengerutkan kening, kamu. Pada saat ini, Dewa Agung Erlu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tidak jauh, kulit orang tua berjubah polos berubah drastis. Dia menekan tangannya dengan lembut ke depan, semuanya menjadi bara. Suara itu jatuh, dan 2 nyala api menyapu keluar dari telapak tangannya. Untuk sementara, seluruh langit tampak mendidih, dan ekspresi Master Alam Suci di belakangnya berubah dan mundur terus. Pada saat ini, auman tiba-tiba datang dari udara, dan dengan auman ini, Master Alam Suci di lapangan langsung berdarah. Pada saat yang sama, api di kehampaan langit semuanya menghilang.
Dan sesosok itu mundur lagi dan lagi. Itu adalah orang tua berjubah polos. Di mata Master Alam Suci, orang tua berjubah polos mundur ratusan kaki sebelum berhenti, dan tepat saat dia berhenti, sebuah cakar menamparkan langsung ubun-ubunnya. Bang! Orang tua berjubah polos meledak dalam sekejap, bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Dewa Agung Erlu menoleh ke kanan, di mana sebuah bayangan maya diam-diam memadat. Dewa Agung Erlu berkata dengan dingin, "Apakah kamu bersedia keluar?" Bayangan virtual berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melindunginya?" Dewa Agung Erlu menyipitkan matanya, "Kalian masih punya orang." Bayangan virtual berkata, "Aku pikir kamu seharusnya kartu truf terakhirnya. Omong-omong, kamu adalah orang yang membantunya diam-diam di dunia kincang saat itu, kan?" Dewa Agung Erlu menatap bayangan maya tanpa berbicara. Bayangan virtual itu berbalik untuk melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, "Pada saat ini, mereka seharusnya sudah menembak." Dewa Agung Erlu menatap bayangan maya, "Kamu menginginkan harta itu, lucunya kamu bahkan tidak tahu apa itu." Bayangan virtual berkata dengan lembut, "Aku memang tidak tahu, jadi apa?" Dewa Agung Erlu menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak tahu betapa kamu cari mati sekarang." Suara itu terdengar, dan dia langsung menyerang. Bayangan maya tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, bayangan gelap muncul di lapangan, menyebar ke seluruh langit. Di ujung langit yang jauh, Mileye dan anjing kaisar berhenti tiba-tiba. Karena tidak jauh di depan mereka, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu tersenyum sedikit, "Aku sudah lama menunggu." Mileye memandang pria paruh baya itu, "Saudara kaisar, apakah sanggup melawan?" Anjing kaisar melirik pria paruh baya itu dan menggelengkan kepalanya, "Orang ini di atas alam suci." "Di atas alam suci?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian benar-benar memandang tinggi diriku." Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Aku telah mengamatimu untuk waktu yang lama. Tentu saja, kami tidak akan cukup bodoh untuk mengirim beberapa udang kecil untuk melatihmu. Entah tidak melakukan atau lakukan yang terbaik begitu melakukannya." Mileye tersenyum sedikit, "Melakukan segalanya dengan sepenuh kekuatan yang bagus." Suara itu terdengar, dia melompat ke depan pria paruh baya itu, dia berjalan menuju pria paruh baya itu, "Saudara kaisar, aku akan merepotkanmu untuk urusan belakangan." Ketika kata-kata itu jatuh, di antara alisnya, sebuah menara kecil ilusi diam-diam mengembun. Mileye masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi senyum ini agak mengerikan. "Aku akan melakukan yang terbaik dan aku akan mati bersamamu." Bersambung.